Tahun ini sepertinya akan jadi tahun terpanas sebelum pemilu kepresidenan tahun 2024 untuk warga negara Amerika. Presiden Biden sudah mengumumkan rencananya untuk kembali mengikuti pemilu presiden. Tetapi lawannya dan mantan presiden ke-45 AS, Donald Trump, sudah mengumumkan rencananya jauh-jauh hari. Tapi 2 hari yang lalu, kasus lama yang melibatkan Trump kembali mencuat. Kasus pencemaran nama baik antara Trump dan E. Jean Carroll. 9 Mei, juri Manhattan mendapati Trump bersalah dan menghadiahi Carroll kompensasi senilai 5 juta US dollar. Carroll diserang secara seksual 25 tahun yang lalu saat berada di dalam kamar ganti department store Bergdorf Goodman, New York pertengahan tahun 90-an. Trump yang masuk bersamaan dengan Carroll mendorongnya ke dinding dan dalam kondisi berpakaian lengkap melepas celananya dan memperkosanya. Ia kemudian mencemarkan nama baik Carroll setelah ia menceritakan kisah kelamnya di 2019. A woman that I have no idea who she is. It came out of the blue. She's accusing me of raping her. She's not my type. Big fat hoax. She's a liar and she's a sick person in my opinion. Carroll, yang dikenal sebagai penulis kolom majalah Elle, adalah satu dari 26 perempuan yang menuduh Trump sebagai pelaku serangan seksual sejak tahun 80-an. Karena sifatnya gugatan perdata, maka Trump tidak akan dipenjara meski dinyatakan bersalah. Jadi mengapa Carroll menggugat? Karena penghinaan Trump padanya yang terus dilakukan menyebabkan ia kehilangan pekerjaannya di majalah Elle. Selain Carroll, siapa lagi perempuan lainnya yang menjadi korban pelecehan Trump? Jessica Leitch mengatakan Trump seperti gurita yang tangannya kemana-mana. Di tahun 70-an, saat mereka duduk bersebelahan di pesawat, ia memasukkan tangannya ke dalam rok Leitch dan meraba-raba alat kelaminnya. Ketika mereka bertemu lagi 3 tahun kemudian, Trump mengenalinya dan menyebutnya sebagai perempuan bodoh atau cunt. Ivana Trump, mantan istri Trump dan ibu dari 3 anak Trump, Donald Jr., Eric, dan Ivanka, dalam dokumen perceraiannya menyebut kalau Trump memperkosanya karena marah setelah menjalani prosedur operasi kosmetik yang menyakitkan. Christine Anderson, seorang fotografer dan mantan model, menyebut Trump menyentuh vaginanya melalui celana dalamnya di klub malam awal tahun 90-an. Jill Hart, pebisnis yang bekerja dengan Trump, mengatakan ia mendorongnya ke dinding, mengangkat roknya, merabanya sambil memaksa menciumnya. Sayangnya, sudah dilecehkan, Trump juga membatalkan perjanjian bisnisnya dengan Jill Hart dan partnernya. Mariah Belado dan Victoria Hughes, kontestan Miss Teen USA, kalau Trump masuk ke kamar ganti saat mereka sedang berganti pakaian pada tahun 97. Selain kedua kontestan Miss Teen USA, 2 kontestan Miss USA, Tasha Dixon dan Bridget Sullivan juga mengalami Trump yang menyelonong masuk ke kamar ganti mereka. Sial untuk Sullivan, Trump malah memeluknya sebelum ia sempat berpakaian. By the way, Trump adalah pemilik dan penyelenggara untuk kontes kecantikan Miss Teen USA, Miss USA, dan Miss Universe. I'll go backstage before a show. Yes. And everyone's getting dressed and ready and everything else. And, no men are anywhere. And I'm allowed to go in because I'm the owner of the pageant and therefore I'm inspecting it. They're like everything doctors. is good. They're standing there with no clue. Is everybody okay? And you see these incredible looking women. And so I sort of get away with things like that. To have the owner come waltzing in when we're naked in a very physically vulnerable position, and then to have the pressure of the people that work for him telling us to go fawn all over him, go walk up to him, talk to him, get his attention. Who do you complain to? He owns the pageant. There's no one to complain to. Everyone there works for him. Temple Taggart, mantan Miss Utah, menyebut Trump menciumnya di bibir tanpa seizinnya 2 kali pada kontes kecantikan Miss USA tahun 97 dan saat ia menemuinya di Trump Tower setelah Trump menawarkan membantunya memuluskan karir modelingnya. Model mencium paksa dan raba-raba dilakukan Trump juga pada Juliette Hadi, mantan pembaca berita Fox News, Jennifer Murphy, mantan kontestan Miss USA dan kontestan acara The Apprentice, Rachel Crooks, resepsionis di Trump Tower, bintang porno Jessica Drake, Summer Zervos, mantan kontestan The Apprentice, Alva Johnson, mantan staf kampanye Trump. By the way, Donald Trump tidak hanya sekali saja berurusan dengan bintang film porno. Kali kedua, ia berurusan dengan siapa lagi kalau bukan Stormy Daniels. Trump berselingkuh dengan Daniels setahun setelah menikahi istrinya yang sekarang, Melania. Mereka bertemu di turnamen golf selebriti di Danau Tahoe 2006. I was like, someone should take that magazine and spank you with it. And I said, give me that. And I just remember going, you wouldn't. Hand it over.
So he did, and I was like, turn around, drop him. So he turned around and pulled his pants down a little, he had underwear on and stuff, and I just gave him a couple swats. He's like, wow, you are special. You remind me of my daughter. Mereka 2 kali berhubungan seks, dan beberapa hari sebelum pemilu presiden tahun 2016, pengacara Trump, Michael Cohen, membayar uang tutup mulut $130,000 untuk memastikan Daniels tidak mengungkapkan perselingkuhan mereka ke publik. Daniels menuntut Trump atas pencemaran nama baik tahun 2018 setelah Trump mengejeknya ketika Daniels mengatakan kalau seseorang dikirim untuk mengancamnya untuk tidak mengungkapkan perselingkuhan mereka. Pada tahun yang sama, Daniels menuntut Trump dan Cohen untuk membatalkan perjanjian mereka setelah ketahuan kalau uang tutup mulutnya berasal dari Cohen dan Trump tidak pernah menandatangani perjanjian NDA. Ucapan Trump yang paling terkenal soal perempuan adalah grab 'em by the pussy. I better use some Tic Tacs just in case I start kissing her. I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. I can do anything. Selain berurusan dengan kasus pelecehan seksual, kasus yang dihadapi Trump tahun ini mulai dari penyelidikan apakah Trump melakukan aktivitas ilegal untuk membalikkan hasil pemilu di Georgia yang didasarkan atas teleponnya pada Sekretaris Negara Bagian Georgia, Brad Raffensperger. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. And I watched you this morning, and you said, well, there was no criminality, but I mean, all of this stuff is very dangerous stuff. When you talk about no criminality, I think it's very dangerous. Why wouldn't you want to find the right answer, Brad, instead of keep saying that the numbers are right? So look, can you get together tomorrow? And Brad, we just want the truth. It's simple. And everyone's going to look very good if the truth comes out. It's okay. It takes a little while, but let the truth come out. And the real truth is I won by 400,000 votes, at least. So what are we going to do here, folks? I only need 11,000 votes. Fellas, I need 11,000 votes. Give me a break. Kasus lainnya adalah ketika Satgas Khusus Senat melakukan investigasi apakah Trump menghasut pendukung fanatiknya untuk melakukan pemberontakan melawan hasil pemilu. Investigasi lain yang juga terus berjalan, Trump bisa membawa keluar dokumen top secret, dokumen dengan tingkat keamanan tertinggi dan menyimpannya di rumahnya di Mar-a-Lago setelah ia tidak lagi menjadi presiden. FBI menemukan 13.000 dokumen dibawa keluar dari Gedung Putih dan disimpan di Mar-a-Lago. Gugatan jaksa New York versus Trump juga dilakukan karena ia diduga melakukan penggelembungan aset untuk mendapatkan bunga pinjaman yang lebih rendah dari bank dan tanggungan asuransi yang lebih baik. Apa tujuan utama gugatan perdata jaksa New York? Tujuannya membuat perusahaan Trump dan ketiga anaknya tidak bisa lagi beroperasi di New York dan mendapatkan ganti rugi $250 juta dari penggelapan yang dilakukan oleh Trump. Apakah dengan segala masalah hukum yang dihadapi oleh Trump dan sejarah perilaku serangan seksualnya pada banyak wanita akan menghentikan langkahnya mencalonkan diri kembali menjadi presiden dari Partai Republik? Perkembangan kasus mantan presiden ke-45 AS ini akan sangat menarik diikuti sampai tahun depan. Pertanyaan selanjutnya adalah, calon presiden seperti apa yang nantinya akan menjadi pilihanmu di 2024? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di kasus selanjutnya.